Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Berikan hati kita yang terbaik, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak terima setiap pujian penyembahan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami menghadap tata kudus-Mu Tuhan dengan segenap hati jiwa kami yang terbaik. Kami berikan kepadamu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami membalas segala kebaikan-Mu dengan kami beri pujian penyembahan yang terbaik dari setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, layakan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari datang bersyukur kepadanya, menyembah-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya pagi hari ini kami mau menyembah-Mu lebih-lebih lagi. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami katakan di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari katakan di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Pagi hari kami mau lebih. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Amin. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Pagi hari ini Tuhan kami percaya kami sudah disembuhkan dari setiap sakit penyakit, dari setiap belenggu dosa. Apapun yang mengikat setiap kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang membebaskan setiap kami yang terbelenggu Tuhan. Kau yang tahu setiap kami Yesus. Kau telah tebus kami. Haleluya. Di saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru, ada mujizat kami terima pagi ini Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu
terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Setiap kita yang percaya lebih, mari sama-sama kita akui, mari kita menyembah Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Di saat ku menyembah-Mu Tuhan, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, dan kami terima segala jalan terbuka bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja memenuhi setiap kami. Urapan yang baru memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang menjangkau kami Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan, umat-Mu Tuhan, Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus bersujud di hadapan-Mu dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini hati kami Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan, lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama lebih katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini hati kami kepadamu Tuhan, hatiku, ku sujud dan berterima. Satu kali lagi, terpujilah Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami dapat sungguh-sungguh Tuhan untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur ya, kita semua bangun pagi ini, apapun keadaan kita, tapi tentulah kasih setia Tuhan bersama-sama dengan kita. Iya, baik saudara, sebelum kita melanjutkan hari-hari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub pasal yang ketiga, ayat 25 dan ayat 26. Ayub pasal 3 ayat 25 dan ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, ya kita melihat di sini firman ini ya berkata bahwa apa yang kita takutkan itulah yang akan menimpa kita, dan apa yang kita cemaskan itulah yang akan mendatangi kita. Ketakutan dan kecemasan, saudara ya, itu yang seringkali dan bahkan hari-hari ini banyak melanda anak-anak Tuhan, termasuk ya orang-orang percaya. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini mungkin itu persoalan, masalah, tekanan hidup, bahkan keadaan zaman. Itu seringkali membuat kita menjadi takut, dan bukan hanya takut, kita cemas ya. Ayub adalah seseorang yang diproses Tuhan dengan begitu hebat, saudara. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan segala hal yang berarti dalam hidupnya. Jadi wajar ya kalau memang Ayub itu menjadi sangat ketakutan. Tetapi di dalam perenungannya ya, ketika dia takut, gelisah ya, dia berkata bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa kita tidak boleh takut hari-hari ini? Kenapa kita nggak boleh cemas? Karena ketakutan itu ada kuasa di dalamnya, saudara. Tentunya kuasa yang negatif. Sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita percayai ya. Jadi ketika kita menakutkan sesuatu, itu sama dengan kita mengimani sesuatu itu. Ya, kita percaya bahwa itu akan terjadi sungguh-sungguh dalam hidup kita. Contoh, ada orang yang takut ya, aduh nanti ya bagaimana ya nanti kalau aku bangkrut ya. Lalu dia pikirkan, saudara, kalau aku bangkrut bagaimana kalau aku bangkrut. Itu kan sama dengan engkau tanamkan di hati, di pikiran ya, lalu engkau mulai imani dan percayai kalau aku bangkrut bagaimana, aku bangkrut. Karena ketakutan itu menyerang pikiran kita ya. Makanya dikatakan di sini Ayub berkata, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita percayai dan kita imani. Mari kita belajar hari-hari ini untuk ya mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, itu lebih baik daripada kita dikuasai oleh ketakutan. Ya, tidak dipungkiri akhir-akhir zaman dikatakan di hari-hari terakhir memang akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan lain sebagainya. Ya, itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan dan pasti akan terjadi. Ya, tetapi saudara, Tuhan mau agar kita ini menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan, karena memang ya semua akan hidup ini kan tidak begitu terus ya. Roda itu berputar, ada kalanya
musimnya panas, ada musim dingin, ada musim kemarau. Ya, hidup ini akan terus berjalan dan hal-hal yang tidak kita duga mungkin akan terjadi. Tetapi jangan kita takutkan ya. Mari kita belajar untuk percaya pada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan hanya mempercayai firman Tuhan. Bahkan sekalipun sesuatu yang buruk terjadi, kita percaya bahwa Tuhan masih tetap pegang kendali di hidup kita. Lawannya dari ketakutan adalah ya beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena itu hari-hari ini kita harus banyak bersyukur saudara ya, supaya iblis tidak mendapat celah dalam hidup kita. Tapi marilah kita sungguh-sungguh percaya, bersyukur kepada Tuhan sehingga hidup kita boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan iman percaya kita juga semakin hari semakin kokoh di dalam Dia. Karena itu saudara, kita mau sungguh-sungguh ya tetap percaya, katakan kepada Tuhan, katakan kepada dirimu sendiri, daripada engkau takut memikirkan jangan-jangan, aduh kalau begini, kalau begitu. Lebih baik engkau perkatakan, aku percaya Tuhan pegang kendali atas hidupku. Aku percaya ya Tuhan yang berdaulat. Aku percaya, aku berserah seluruhnya kepada Tuhan. Aku bersyukur buat segala keadaan. Perkatakan iman daripada memperkatakan yang menakutkan. Mari kita belajar memperkatakan iman ya. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar ya, tetapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Ya, seperti contoh ya, saya kalau naik pesawat tiba-tiba cuaca buruk ya, terjadi goncangan seperti kemarin kami landing di Jakarta dari Bali sudah diumumin saudara. Ya, pilotnya mengeluarkan pengumuman ya, kita sedang berada di ketinggian ya 33.000 kaki, beberapa saat nanti kita akan mempersiapkan untuk pendaratan ya. Sekedar info, di Jakarta saat ini sedang hujan lebat. Saudara bisa bayangkan kita di dalam pesawat diberitahu bahwa kita akan landing dalam keadaan hujan lebat ya. Kita pasti sudah ya berpikir hujan lebat, petir, udah berpikir pasti ada goncangan, masuk di dalam awan hitam. Di situ kadang ketakutan juga muncul ya, bahkan kepada saya. Ya, tetapi adalah sebuah pilihan apakah kita harus membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Ya, tapi ketika ketakutan itu datang dalam pikiran, aduh hujan lebat loh, wah nanti ada petir, wah nanti guncang, nanti masuk di awan hitam, aduh gini. Saya selalu melawan ketakutan itu dengan berkata apa? Hidup matiku ada di tangan Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan sebab Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Karena itu segala roh ketakutan aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, habis itu saya menjadi tenang. Ketakutan akan menyerang semua orang. Tetapi kita yang pegang kendali atas hidup kita. Apakah kita biarkan ketakutan itu merasuk kita atau kita melawan dia dengan kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Karena itu saudara, daripada engkau takut, lebih baik engkau belajar mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Iya, karena itu saudara, kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Jangan takut. Kita harus tanamkan di hati kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita. Karena itu biar pujian ini menguatkan iman kita. Semakin hari semakin kita percaya. Katakan pada diri kita lewat pujian ini. Bilang pada Tuhan, ku tidak takut ya Tuhan. Amin. Ku tidak takut sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Katakan, Kau meneguhkanku Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong, batu karangku. Yesus Tuhan Yesus,
sekali lagi katakan, ku tidak takut Tuhan. Ku tidak takut. Apapun keadaanmu, katakan di hadapan Tuhan. Sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Kau teguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Karena itu saudara terus berkatakan di hatimu, kami tidak akan takut ya Tuhan, sebab Kau beserta. Kami tahu Engkau beserta dengan kami anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepada-Mu Bapa. Mampukan setiap kami hari-hari ini untuk terus pegang teguh janji firman Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami. Terus kuatkan anak-anak-Mu yang sedang berada dalam pergumulan iman. Mereka yang sedang mempertaruhkan imannya Tuhan dalam segala keadaan. Biar kami mau terus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Bapak berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapak yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang saat ini bekerja, sekolah, kuliah. Tuhan menyertai, memberkati anak-anak kami yang sedang ada dalam masa sekolah, kuliah, yang sedang ujian. Tuhan memberi hikmat marifat agar mereka juga boleh Tuhan menjalani semua di dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan jamah yang adalah beban yang berat, Tuhan beri kelegaan. Berkati setiap mereka yang berulang tahun pagi hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Saat kami berjalan dalam takut akan Tuhan, Engkau menyertai setiap kami Bapa. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, keuangan, masalah hutang piutang. Tuhan turut bekerja. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami Indonesia, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Karena Engkau yang mengawal bangsa ini sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, damai. Biar perlengkapi terus kami di hari-hari ini agar iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Hari ini menjadi hari sukacita, hari damai sejahtera. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi saudara. Pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu.
sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selama